Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam program Pesantren Nabawi dalam tema belajar bahasa Arab, yang mana kali ini insyaallah kita akan mempelajari bagaimana at-tahiyyat atau tata cara menyapa dalam bahasa Arab, yang mana orang Arab senang sekali yang namanya mujamalah atau basa-basi, sehingga banyak kata-kata yang digunakan oleh mereka dalam mereka menyampaikan at-tahiyyat atau sapaan kepada orang lain. Baik, kita akan langsung saja mempelajari bagaimana at-tahiyyat atau sapaan yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Yang pertama adalah bagaimana mengucapkan salam yang baik dan benar. Mengucapkan salam adalah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam versi yang lengkap. Atau ketika kita ingin menyingkat, cukup dengan Assalamualaikum. Lalu jawabannya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup dijawab dengan Waalaikumsalam. Jadi ketika ada orang Arab, dia menghampiri kita, lalu dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dia mengucapkan salam hanya dengan Assalamualaikum, kita jawab dengan Waalaikumsalam. Dan sering sekali terjadi kesalahan pada pengucapan salam dan menjawab salam. Seringkali orang meremehkan hal ini, padahal ifsya'us salam atau menebarkan salam merupakan salah satu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang seringkali ketika dia ingin pamit keluar dari rumah mengucapkan salam hanya dengan sekedarnya Assalamualaikum atau Assalamualaikum atau Mikum, yang mana ini sama sekali bukan berasal dari bahasa Arab dan tidak memiliki arti. Padahal salam itu, jika kita mengetahui arti daripada salam, itu merupakan doa keselamatan bagi orang yang kita sampaikan salam kita kepadanya. Maka oleh karena itu kita harus mengucapkan salam dengan betul, dengan versi lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup dengan Assalamualaikum. Dan juga kesalahan sering terjadi ketika orang menjawab salam. Ketika ada orang salam kepadanya Assalamualaikum, dijawab dengan Waalaikumsalam. Ini merupakan jawaban yang salah. Karena jawaban salam yang tepat, jawaban salam yang betul adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup dengan Waalaikumsalam. Maka oleh karena itu, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus memperhatikan bagaimana tata cara mengucapkan salam dan bagaimana tata cara menjawab salam yang betul dan sesuai dengan kaidah atau tata bahasa Arab. Dan juga seringkali kita mendapati sebuah SMS atau BBM ataupun WhatsApp, seringkali orang menyingkat salam hanya dengan 3 huruf, yaitu A, S, S. Nah, ini kalau kita merujuk ke bahasa Inggris, 3 huruf tersebut, ya, A, S, S, memiliki arti yang amat sangat kurang bagus. Lalu bagaimana jika kita ingin mengirimkan satu pesan, baik di SMS, BBM, WhatsApp, dan lain sebagainya, kita tulis dengan Assalamualaikum dengan versi lengkap, atau cukup dengan kata-kata salam. Jangan pernah sekali-sekali kita menyingkat salam dengan ASS, karena itu memiliki arti yang buruk atau arti yang
negatif. Baik pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tata cara mengucapkan salam yang baik dan benar. Kita pelajari lagi, lalu ketika kita sudah mengetahuinya, kita tebarkan salam ini kepada siapapun yang kita temui dengan ucapan yang benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau kita menjawabnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau dengan versi singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jika terjadi ucapan salam dan jawaban salam yang benar, berarti dua orang tersebut saling mendoakan satu sama lainnya. Itulah mengenai salam dan kesalahan yang sering terjadi di masyarakat. Untuk selanjutnya, yaitu menanyakan kabar. Pertama kali ketemu, selain mengucapkan salam, orang Arab juga terkadang menanyakan kabar atau menanyakan bagaimana keadaan kita. Bisa dengan kaifa haluka, yang kaifa haluka ini digunakan untuk menanyakan kabar seorang laki-laki, atau kaifa haluki, yang kaifa haluki ini digunakan untuk menanyakan kabar seorang perempuan, atau kaifa halukum, yang mana kaifa halukum ini digunakan untuk menanyakan kabar orang yang banyak. Seumpama guru di depan kelasnya menanyakan anak muridnya dengan kaifa halukum, apa kabar semuanya. Lalu bagaimana cara menjawab apabila kita ditanyakan kabar oleh seseorang? Maka jawabannya bisa bi khairin walhamdulillah, atau alhamdulillah bi khair. Jadi ketika ada orang menanyakan kepada kita kaifa haluka, apa kabarmu? Bi khairin walhamdulillah, atau kaifa haluki, apa kabarmu? Alhamdulillah bi khair, atau kaifa halukum, apa kabar kalian? Alhamdulillah bi khair. Maka ketika kita ditanyakan kabar oleh seseorang, hendaknya jangan pernah kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillah, karena ini merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keadaan yang baik. Sehingga jika orang menanyakan kabar kita dalam keadaan baik, kita mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jawaban tersebut yang merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nilai pahala dan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran bagaimana tata cara menyapa dalam bahasa Arab setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang bagaimana tata cara sapaan atau tata cara menyapa dalam bahasa Arab. Sebelumnya di segmen yang tadi kita telah belajar bagaimana cara mengucapkan salam dan menjawab salam yang baik dan benar, dan juga bagaimana menanyakan kabar dan jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana tata cara menyambut seseorang. Apabila kita bertemu dengan seseorang, itu biasanya kalau orang Arab itu sangat senang sekali jika bertemu seseorang, terutama orang yang amat sangat dikenalnya dengan baik. Apa yang biasa diucapkan? Mereka biasa mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Itu adalah versi lengkapnya. Atau terkadang mereka hanya mengucapkan ahlan wa sahlan, yang artinya seperti hello atau selamat datang. Maka jika ada seseorang yang mengucapkan kepada kita ahlan wa sahlan wa marhaban atau ahlan wa sahlan, jika yang mengucapkan tersebut adalah seorang laki-laki, ahlan wa sahlan wa marhaban, kita jawab dengan ahlan bika. Namun jika yang mengucapkan kepada kita adalah seorang perempuan, ahlan wa sahlan wa marhaban, kita menjawabnya dengan ahlan biki. Dan jika ada sekelompok orang yang menyambut kita dengan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban, maka kita menjawabnya dengan ucapan ahlan bikum. Inilah yang biasa terjadi jika kita berpapasan atau kita bertemu dengan seseorang yang kita kenal baik,
dan ini adalah bentuk penyambutan kepada orang tersebut, ahlan wa sahlan wa marhaban, yang artinya hai, hello atau selamat datang. Baik, selanjutnya adalah cara bagaimana mengucapkan selamat pagi di dalam bahasa Arab. Seperti umumnya kebanyakan bahasa yang lainnya, di Indonesia ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Begitu pula dalam bahasa Inggris ada good morning, good afternoon, good evening, and good night. Demikian pula dalam bahasa Arab terdapat kata-kata sambutan di setiap waktunya, baik pagi, siang, sore, ataupun malam. Adapun ucapan selamat pagi terdapat beberapa versi. Yang pertama adalah sabahul khair. Yang kedua adalah sabbahkallahu bil khair. Ucapan sabbahkallahu bil khair ini kita tujukan kepada seorang laki-laki. Namun apabila orangnya perempuan, kita mengucapkannya dengan sabbahkillahu bil khair. Dan apabila orang yang kita akan ucapkan lebih dari 2 orang atau lebih dari 3 orang, maka kita mengucapkannya dengan sabbahkumullahu bil khair. Yang mana sabbahkallahu bil khair, sabbahkumullahu bil khair atau sabbahkillah bil khair, ketiganya mengandung doa untuk orang yang kita ucapkan, yang artinya semoga Allah menjadikan pagimu dalam keadaan yang baik. Ada juga ucapan selamat pagi yang biasanya diucapkan oleh orang-orang Arab seperti sabahal ful atau sabahal ward, yang mana al-ful atau al-ward ini adalah berarti bunga. Orang tersebut mengucapkannya berharap agar pagi hari kita seperti bunga yang bermekaran dan menebarkan wangi yang sangat harum. Lalu bagaimana jika ada seorang mengucapkan selamat pagi kepada kita? Contoh sabahul khair, maka kita jawabnya dengan sabahun nur atau sabahul afiyah was surur. Atau sabahul ful, kita jawab dengan sabahun nur atau sabahul afiyah was surur, atau sabahul ward, sabahun nur, sabahul afiyah was surur. Itulah tata cara pengucapan selamat pagi yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Selanjutnya, setelah waktu pagi, kita akan membahas tentang waktu siang. Bagaimana orang-orang Arab mengucapkan selamat siang. Umumnya orang Arab mengucapkan selamat siang, naharuka sa'id untuk laki-laki, naharuki sa'id itu untuk perempuan, atau naharukum sa'id itu untuk orang banyak. Yang mana artinya adalah semoga siang hari Anda atau semoga siang hari kalian dalam keadaan yang berbahagia. Lalu bagaimana kita menjawabnya jika ada seseorang mengatakan kepada kita naharuka sa'id atau naharuki sa'id atau naharukum sa'id? Kita menjawabnya dengan sa'idun mubarakun, yang artinya adalah semoga siang ini kita dalam keadaan berbahagia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tata cara bagaimana mengucapkan selamat sore. Orang-orang Arab biasa ketika waktu sore mengucapkan masaul khair, yang artinya adalah semoga sore hari Anda atau semoga sore hari kalian berada dalam kebaikan. Dan cara menjawabnya, apabila ada orang mengatakan kepada kita masaul khair, kita jawab dengan masaun nur, sore yang penuh dengan cahaya, atau masaul afiyah was surur, sore yang penuh dengan kesehatan dan kebahagiaan. Itulah tata cara orang-orang Arab mengucapkan selamat sore. Masaun nur kita jawab dengan masaul khair, kita jawab dengan masaun nur atau masaul afiyah was surur. Selanjutnya kita beralih ke waktu malam. Kita mempelajari bagaimana cara orang Arab mengucapkan selamat malam. Yang pertama adalah lailatuka sa'idah, yang mana ini digunakan untuk laki-laki. Adapun yang digunakan untuk perempuan adalah lailatuki sa'idah. Dan yang digunakan untuk orang banyak lailatukum
sa'idah, yang artinya adalah semoga malam harimu atau semoga malam hari kalian berada dalam keadaan bahagia. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah dengan kata sa'idatun mubarakatun, yang artinya semoga malam kita ini adalah malam yang penuh kebahagiaan dan malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, ucapan atau sapaan-sapaan yang diucapkan oleh orang-orang Arab pada umumnya mengandung doa, pada umumnya mengandung kebaikan. Oleh karena itu, kita ketika disambut oleh seseorang, maka kita harus menyambut sambutan orang tersebut atau menjawab sambutan orang tersebut lebih baik dari sambutan yang ia sampaikan kepada kita. Itulah ajaran Islam dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar bahasa Arab. Kita akan melanjutkan pelajaran kita kembali tentang at-tahiyyat atau bagaimana tata cara menyapa dengan bahasa Arab. Tadi kita telah membahas tentang bagaimana cara mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam dalam bahasa Arab. Selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana jika kita ingin berpisah dengan orang lain, ya, bagaimana cara mengucapkan kata-kata perpisahan dengan orang lain. Umumnya orang Arab ketika akan berpisah dengan orang lain, dia mengucapkan ilal liqa, yang artinya adalah sampai jumpa atau sampai bertemu kembali. Lalu bagaimana jika ada seseorang mengucapkan kepada kita ilal liqa? Jawaban dari ilal liqa adalah ma'assalamah. Ma'assalamah yang artinya adalah semoga engkau bersama keselamatan, atau fi amanillah yang artinya adalah semoga engkau dalam keamanan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kata ini atau kedua kalimat ini mengandung doa. Jadi ketika ada seseorang mengucapkan ilal liqa, kita ucapkan kepadanya ma'assalamah atau fi amanillah, atau kedua-duanya ilal liqa ma'assalamah wa fi amanillah. Itulah tata cara bagaimana ketika kita ingin berpisah, kita ingin mengucapkan kata-kata perpisahan dengan orang lain dengan menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, jika kita akan mempelajari bagaimana tata cara mengucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih umumnya orang-orang Arab mengucapkan syukran, yang artinya adalah terima kasih. Lalu bagaimana kalau kita orang Indonesia, mungkin ketika diucapkan terima kasih kembali, ya, dalam bahasa Arab syukron yang artinya terima kasih. Lalu bagaimana kita ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada orang yang mengucapkan terima kasih kepada kita dalam bahasa Arab? Jawabannya adalah afwan. Jadi syukron kita jawab dengan afwan. Atau ada jazakallahu khairan, itu untuk laki-laki, atau jazakillahu khairan untuk perempuan, atau jazakumullahu khairan untuk orang banyak. Ini juga digunakan oleh orang Arab untuk mengucapkan atau untuk menyampaikan terima kasih kepada orang lain, yang artinya adalah jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, atau jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas segala kebaikanmu, atau semoga Allah membalas dengan segala kebaikan kepadamu. Lalu bagaimana ketika ada orang mengucapkan jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan atau jazakumullahu khairan? Jawabannya adalah wa iyyaka. Jazakallahu khairan wa iyyaka. Semoga Allah juga melakukan hal yang demikian kepadamu. Jazakillahu khairan wa iyyaki, atau jazakumullahu khairan wa iyyakum. Itu adalah jawabannya. Sekali lagi, jazakallahu khairan jawabannya adalah wa iyyaka, jazakillahu khairan jawabannya adalah wa iyyaki, jazakumullahu khairan jawabannya adalah wa iyyakum. Demikianlah kata-kata sapaan yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya
kita akan membahas satu kata yang kata ini sebenarnya mengandung unsur doa. Namun karena kesalahan yang terlanjur menyebar luas di masyarakat mengakibatkan kesalahan tersebut seakan benar. Namun sesungguhnya dari segi bahasa itu amat sangat keliru dan memiliki arti yang jauh berbeda dari harapan orang yang mengucapkan kata-kata tersebut. Apa itu? Mari kita lihat ke papan tulis. Baik, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya ketika kita ingin mengucapkan seseorang yang sedang berbahagia, baik pernikahan, kelahiran atau yang lainnya, umumnya kita mengucapkan kalimat apa? Kalimat mabruk. Kalimat mabruk yang kita sangka artinya adalah selamat. Namun jika kita susuri lebih lanjut, kalimat mabruk ini berasal dari kata-kata barakah yabruku. Berasal dari fiil baraka yabruku, dan mabruk ini adalah isim maf'ul dari kata-kata atau dari fiil baraka yabruku yang artinya adalah ada unta, umpamanya barakal jamal, unta itu merebahkan badannya di atas bumi. Nah, jika kita mengatakan mabruk, maksud kita untuk memberikan selamat. Maksud kita agar orang tersebut mendapatkan keberkahan. Namun sungguhnya arti dari mabruk ini adalah semoga engkau ditindih oleh unta. Nah, oleh karena itu bagaimana kalimat yang benar, bagaimana kata-kata yang benar jika kita ingin mengucapkan selamat atau tahniah kepada seseorang, baik pernikahan, kelahiran, ulang tahun dan lain sebagainya? Yang betul adalah mubarak. Mubarak. Yang artinya semoga engkau diberikan keberkahan. Nah, mubarak ini berasal dari fiil baraka yubariku, dan ini merupakan isim maf'ul dari kata-kata baraka yubariku. Sebagaimana kita sering mendengarkan orang yang mengucapkan pernikahan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi jangan sampai salah, ya. Jangan sampai ketika kita ingin mengucapkan selamat kepada orang lain, kita mengucapkannya dengan mabruk. Kita rubah mulai sekarang, kita ucapkan atau kita ganti kata-kata mabruk tersebut dengan mubarak, atau kita ucapkan dengan alfu barakah. Alfu barakah. Kita ganti kata-kata alfu mabruk atau alfa mabruk dengan kata-kata alfu barakah atau alfa barakah, yang artinya semoga engkau diberikan 1000 keberkahan. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat disampaikan pada episode kali ini, yaitu mengenai at-tahiyyat atau kata sapaan yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Insyaallah kita akan bertemu di episode selanjutnya. Saya meminta maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam menyampaikan episode ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.